Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam Morning Devotion. Mari pagi hari ini kita siapkan hati untuk kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan di hadiratnya pagi hari ini. Terima kasih buat pagi hari ini, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Satu hari lagi Tuhan percayakan bagi kami. Kami boleh menikmati Engkau pagi hari ini Tuhan. Berkat-Mu buat setiap kami. Kami sambut berkat Tuhan yang baru. Kami sambut anugerah-Mu hari ini Tuhan. Kami sambut kebaikan-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Terima kasih Tuhan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Dunia tak bisa memisahkan kami dari cinta-Mu. Terima kasih Yesus. Dunia tak bisa pisahkan kami dari cinta-Mu ya Tuhan. Dunia tak bisa lepaskan kami dari kebaikan-Mu. Anugerah-Mu berlimpah, kebaikan-Mu besar atas kami. Terima kasih, kami bersyukur, sebab cinta-Mu nyata dalam hidup kami. Sebab anugerah-Mu besar, berlimpah dalam hidup kami. Kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat hari yang baru. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Pagi hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami rindu Tuhan berbicara buat setiap kami, menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu menjadi pelita, selalu menjadi penerang buat langkah-langkah hidup kami. Karena firman-Mu hidup dan firman-Mu berkuasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, pagi hari ini saudara, saya ingin meneruskan apa yang kemarin telah kita pelajari bersama-sama dari Roma pasal yang ke-6. Saudara, di bagian berikutnya ada satu hal yang luar biasa saudara ketika saya membaca bagian ini. Dan saya ingin berbagi buat saudara bahwa ada suatu rahasia yang luar biasa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-6 ini. Saudara, kalau kita lihat dari ayat yang ke-6, Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-6, mulai sampai ayat yang beberapa ayat yang ada di bawahnya, saya akan baca bagi setiap kita. Roma pasal yang ke-6, mulai dari ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara perhatikan, di sana dikatakan sebab kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Manusia lama kita itu berbicara tentang kehidupan kita yang lama yang kita warisi dari nenek moyang kita. Itu telah disalibkan. Segala tabiat-tabiat kita yang jahat, dalam 1 Petrus dikatakan sebab kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Itu semua telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi karena kehidupan kita yang lama telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus, supaya kita tidak menjadi hamba dari dosa lagi. Kita tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara, kemarin saya sempat singgung bahwa kalau kita hidup di dalam dosa, saudara, kita sedang melayani dosa itu. Nah, melayani dosa adalah ketika kita mengikuti segala kemauannya, segala keinginan-keinginannya, segala keinginan-keinginan dosa itu, baik itu di mata kita, di tubuh daging kita, saudara ya. Ada banyak sekali keinginan yang akan menyeret kita untuk kita bisa terikat dan akhirnya kita bisa tinggal di dalam dosa. Tapi kita mengerti bahwa tubuh kita telah ditebus oleh darah Yesus, sehingga kita tidak lagi harus
untuk menjadi penyembah-penyembah dosa. Bahkan kuasa dari tubuh itu sebenarnya, kuasa dari tubuh dosa itu sebenarnya telah dihancurkan. Nah, seringkali setan suka tipu kita dengan dia berkata, ayolah, Tuhan gak mungkin terima kamu. Dia selalu intimidasi kita sehingga membuat kita meletakkan kepercayaan diri kita, meletakkan penerimaan terhadap diri kita itu kepada kepuasan-kepuasan yang sia-sia. Tetapi pagi hari ini kita mengerti bahwa tubuh kita, tubuh dosa kita telah hilang kuasanya, saudara. Karena telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Saudara perhatikan ayat di bawahnya. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Maksudnya kalau tubuh kita telah disalibkan, mati bersama-sama dengan Kristus, maka kita telah mati bagi dosa. Ini sama dengan ayat yang kedua dari perikop ini, ya. Kita telah mati bagi dosa. Kita bukan orang yang hidup lagi untuk dosa. Kita sudah mati untuk dosa. Perhatikan ayat yang ke-8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Kalau kita percaya bahwa tubuh dosa kita telah mati bersama-sama dengan Kristus di kayu salib. Kita telah disalibkan bersama-sama dengan Dia. Segala kelemahan kita, segala dosa kita telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Kuasa yang sama juga akan menghidupkan kita bersama-sama dengan Yesus Kristus. Dan Paulus memberikan penjelasan di ayat yang ke-9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Saudara, Paulus ingin memberikan kepada kita satu rahasia yang luar biasa. Dikatakan kalau kita percaya bahwa kita telah mati bersama-sama dengan Kristus, maka kita juga akan hidup bersama-sama dengan Dia. Dan dia katakan begini, Yesus itu ketika dia bangkit dari antara orang mati, Yesus tidak mati lagi. Berarti saudara, Yesus ketika dia bangkit dari antara orang mati, dia tidak mengalami lagi kematian. Maut tidak berkuasa lagi atas kehidupannya. Itu berbicara tentang dosa tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita. Kita tidak akan pernah mengalami keterpisahan dari kebersamaan kita dengan Yesus Kristus. Kalau kita telah dibangkitkan bersama-sama dengan Dia satu kali, maka kebangkitan itu akan terus ada dalam kehidupan kita. Kebangkitan yang sama akan terus ada buat setiap kita. Nah, kadangkala setan, karena setan tahu rahasia ini, sehingga setan terus mengintimidasi kita supaya kita lupa atau kita tidak memahami tentang kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus memampukan kita, memberikan kita kuasa untuk kita bisa terus bangun ketika kita ada dalam keadaan yang terpuruk, bahkan di tengah-tengah kejatuhan sekalipun. Sekalipun kita hari ini mungkin diizinkan Tuhan, kita mengalami sesuatu yang orang sering bilang kita jatuh kembali. Saudara, saya kemarin sempat sharing buat setiap kita. Kita tidak menjadi kebal dosa. Bukan berarti kita harus bertekun di dalam dosa. Tapi kita mengerti bahwa kuasa dosa telah dihancurkan. Kuasa dosa telah dikalahkan di kayu salib. Sehingga dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Dosa tidak bisa menjadi sesuatu yang membuat kita tidak bisa menghampiri Allah. Ketika kita mengerti kuasa kebangkitan Kristus, bahwa Dia telah mati dan Dia dibangkitkan dan Dia tidak pernah mati lagi setelah itu. Dan kuasa yang sama juga ada dalam kehidupan kita. Yesus telah dibangkitkan, saudara. Kuasa kebangkitan Kristus membuat kita memiliki satu kuasa untuk kita bisa berkata kepada setiap intimidasi iblis. Kita bisa bilang sama setan yang suka intimidasi kita, hey, aku berkenan di hadapan Allah bukan karena perbuatanku, tapi karena aku telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Aku telah dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus dari antara orang mati. Kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus, hari ini juga kuasa yang sama sanggup membangkitkan kehidupanku. Saudara, ada banyak sekali orang yang akhirnya tinggal di dalam perasaan tertuduh, tinggal di dalam perasaan bersalah. Mungkin saudara yang menyaksikan pagi hari ini, saudara tinggal di dalam perasaan tertuduh, rasa bersalah akan kesalahan-kesalahan di masa lalu. Saudara, Yesus sudah tanggung semua kesalahan saudara. Bahkan kesalahan yang belum saudara lakukan pun Yesus telah tanggung buat saudara. Yang jadi persoalan begini, apakah kita percaya bahwa kuasa kebangkitannya ada dalam hidup kita? Saudara, kita tidak perlu menghabiskan waktu kita
pikiran kita untuk menyesali diri. Karena dengan segala hal yang baik yang bisa kita kerjakan, kita nggak akan pernah bisa, saudara, mencapai Tuhan. Tapi kita bersyukur Tuhan yang kudus itu, Allah yang luar biasa. Dia datang ke dunia, dia mati dan bangkit bagi setiap kita. Kuasa kebangkitannya memberikan kita satu kenyataan yang baru bahwa kita boleh datang ke hadapan Allah. Kapan saja, dalam keadaan apa saja, ya, di tempat seperti apa saja, kita bisa datang dengan penuh kerendahan hati menghadap tahta kasih karunia-Nya. Dan saudara, sebenarnya inti dari semuanya adalah Tuhan ingin merubah kita dari yang menyembah kepada dosa, kita menjadi penyembah-penyembah Allah. Saudara, menjadi penyembah-penyembah Allah itu punya pengertian begini. Kita lebih mau, lebih gampang, lebih suka untuk kembali kepada Tuhan daripada kita tinggal di dalam kesalahan dan kita tidak keluar dari sana. Ada banyak orang yang berhenti melayani Tuhan karena mereka merasa hidup mereka telah hancur. Tapi sebenarnya kalau mereka datang ke hadapan Allah dan mereka memahami kuasa kebangkitan Kristus, tidak ada hidup yang terlalu rusak yang Tuhan gak bisa pulihkan. Tidak ada keadaan yang terlalu sulit yang Tuhan gak bisa ubahkan. Saya mau kasih tahu buat saudara, ada kuasa kebangkitan Kristus dalam kehidupanmu. Yesus telah dibangkitkan dan dia tidak mati lagi. Saya dan saudara juga memiliki di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita juga dibangkitkan. Kuasa yang membangkitkan dia dari antara orang mati juga ada bagi kita, yang membangkitkan kehidupan kita yang telah mati dalam dosa. Telah mati ya untuk dosa-dosa. Nah, saudara, kita bersyukur buat kebenaran ini, bahwa Allah yang setia, yang memegang perjanjiannya buat setiap kita. Saudara, bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti kita mulai hari ini bisa berbuat apa saja yang kita mau. Saya ingin ulangi sekali lagi, saudara, orang yang telah mengerti bahwa dia diselamatkan hanya oleh anugerah. Kalau orang mengerti, orang yang memahami betul bahwa dia diselamatkan hanya oleh kemurahan Allah melalui Yesus Kristus Tuhan. Orang yang mengerti tentang anugerah Allah yang besar dalam kehidupannya akan sulit untuk berdosa dan cepat untuk bertobat. Kita lebih suka untuk melatih tubuh kita melakukan apa yang baik, yang berkenan, yang benar di hadapan Allah, daripada kita membiarkan tubuh kita melakukan sesuatu yang kita pikir, yang biasanya kita sebut dengan compromise, dengan kompromi. Kita lebih suka untuk melatih tubuh kita melakukan apa yang berkenan daripada melatih diri kita untuk kompromi. Saya sangat menyesali ada banyak sekali orang yang suka sekali dengan kompromi, saudara. Padahal ya kita ketahui bersama bahwa pada akhirnya segala sesuatu yang kita lakukan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saudara, kompromi adalah sesuatu siasat dari setan untuk membuat kita tidak melihat kuasa kebangkitan Kristus dengan sempurna dalam hidup kita. Kalau kita masih suka kompromi, berarti kita belum benar-benar memahami kuasa kasih karunia yang bekerja di dalam hidup kita. Kalau kita masih suka kompromi dengan dosa, berarti kita belum benar-benar memahami bahwa anugerah yang kita terima itu diberikan secara gratis, bukan karena murahan, tapi karena terlalu mahal kita nggak bisa beli. Sehingga itu diberikan kepada kita cuma-cuma. Saya berdoa supaya pagi hari ini Tuhan membukakan sesuatu buat saudara. Jangan lagi hidup dengan kesalahan-kesalahan di masa lalu, saudara. Biarlah kita hari ini, saudara, kita terus bangkit dalam kehidupan kita. Yang kita pikirkan ini, bagaimana kita bisa terus menyenangkan Tuhan. Bagaimana kita bisa terus mempermuliakan Tuhan. Bagaimana kita bisa terus untuk hidup di hadapannya. Untuk kita berkenan di hadapannya. Melakukan apa yang baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Memang itu bukan syarat kita, keselamatan kita. Tapi itu adalah akibat dari keselamatan yang telah kita terima. Memang bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan. Tapi kalau kita telah diselamatkan oleh anugerah dan kita tahu bahwa anugerah yang menyelamatkan kita adalah anugerah yang sungguh sangat berharga, maka kita tahu bahwa anugerah yang sama juga akan menuntun kita supaya kehidupan kita terus diubahkan. Kita semakin mengasihi Allah. Kita semakin menyangkal diri kita. Kita semakin serupa dan segambar dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada banyak orang mungkin yang berpikir bahwa ini adalah teori belaka. Saudara, sering kali saya coba untuk mempertanyakan ini pada diri sendiri. Hari ini di tahun yang kemarin,
di tanggal yang sama dibanding dengan tahun ini? Apakah kita mengalami sesuatu? Adakah pertumbuhan yang kita alami? Adakah kita mendapatkan pelajaran sesuatu? Kalau kita tidak mendapatkan ada yang berubah dari hidup kita, berarti ada something wrong dalam perjalanan kerohanian kita. Ada sesuatu yang miss dari perjalanan kehidupan kita. Jangan-jangan kita hanya enjoy kehidupan ini tanpa kita mempelajari sesuatu, tanpa kita mempelajari hal-hal yang merubah kehidupan kita. Saudara, saya berdoa supaya setiap kita benar-benar mengalami sesuatu, mempelajari sesuatu, dan kita terus diubahkan, saudara. Ingat kuasa kebangkitan Kristus. Jangan tinggal di dalam kesalahan. Jangan suka untuk membiarkan tubuh kita, diri kita, hidup dalam kompromi. Tapi biar kita terus melatih tubuh kita untuk kita melakukan apa yang baik, yang berkenan di hadapan Allah, yang benar di hadapan Allah. Amin, saudara. Saya berdoa supaya apa yang saya bagikan hari ini menjadi berkat buat setiap kita. Saya percaya, saudara, bahwa kuasa Roh Kudus selalu ada bagi setiap kita. Kuasa Roh Kudus selalu mengalir tercurah bagi saya dan saudara. Biarlah perenungan pagi hari ini menjadi sesuatu yang memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu, buat anugerah-Mu. Hamba berdoa memberkati umat-Mu dimanapun berada pagi hari ini, Tuhan. Engkau melihat setiap keberadaan kami, Engkau melihat setiap kebutuhan kami, umat-Mu. Engkau sendiri, Tuhan, yang menjadi jawaban bagi kami. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Pagi hari ini hamba berdoa, Tuhan berikan kami pengertian-pengertian yang baru. Bahwa kehidupan kami semakin hari kami semakin mengerti betapa Tuhan besar kasih setia-Mu bagi kami. Sehingga kami tidak main-main dengan kehidupan kami, Tuhan. Kami terus pakai hidup kami untuk mempermuliakan Engkau. Kami mau pakai waktu yang ada untuk kami menyenangkan hati Tuhan. Di tengah-tengah segala pekerjaan kami, kesibukan kami. Kami tahu kami ada di sana supaya kami mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih, Tuhan. Puji nama Tuhan kami, Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa, Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.